kepada Presiden sebenarnya segera sementara waktu menghentikan program ini. Oke, jadi mana yang lebih prioritas, penerimanya atau kemudian siapa yang berdistribusi di situ? Tata kelolanya. Bilang kini sekarang tata kelolanya diperbaiki, memperbaiki tata kelola kan nggak bisa sambil jalan. Harus diukur baik-baik tuh tata kelola itu. Itu satu hal yang penting. Kalau tata kelola diperbaiki sambil jalan itu kan uji coba namanya. Difoto loh sama anak-anak itu. Apa hasilnya? Dimarahin mereka. Keluar peraturan nggak boleh foto. Basi itu kalau orang-orang pemerintah itu bilang melibatkan masyarakat. Apa? Dari awal kita sudah dengarkan. Dari awal kami sudah ingatkan. Penangkapan sejumlah petinggi BKN dalam kasus dugaan korupsi program MPK menjadi ujian serius bagi salah satu program prioritas Presiden. Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Namun, lagi-lagi juru bicara Pak Prabowo meminta perbaikan tata kelola program MPK daripada menstop sementara pelaksanaan MPK tersebut. Menurut Ferry Amsari, apa yang sekarang terjadi saat ini menurutnya merupakan hasil coba-coba tanpa perencanaan yang akhirnya membuahkan dipenjaranya kepala BKN, guys. Nah, apa yang terjadi hari ini ketika terbukti ini dikorupsi, sebenarnya gara-gara program ini direncanakan tanpa perencanaan dan ugal-ugalan. Nah, sekarang kalau berkaca dari yang ada, harapan kita kepada Presiden sebenarnya segera sementara waktu menghentikan program ini, melakukan evaluasi yang serius, menyusun lagi rencana secara baik agar kedepannya tidak terjadi hal yang sama. Oke, mengganti pimpinan belum cukup menurut Anda? Belum cukup karena bagi saya ini kalau diperhatikan Mas Bram dalam berbagai kasus korupsi itu kejahatan yang tidak sendirian. Dia berkelompok, nggak juga mungkin 3 orang. Dengan anggaran sebesar ini, pencuriannya pasti berjamaah gitu ya. Dan itu potensial melibatkan banyak lini. Jadi lini ini belum selesai. Bayangkan ada 3 pimpinan, apakah mereka bisa ngorupsi sendiri? Enggak, itu pasti lapis bawahnya banyak. Nah, begitu mereka ditahan, lapis bawah ini masih bekerja. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bu Nani untuk memperbaiki dengan struktur korupsi yang sudah ada tidak akan memberikan dampak apapun. Oke, kalau Mas Rio bilang Gerindra tadi akan mendorong lebih tidak hanya Gerindra kan mungkin atau tidak? Gerindra kan yang mana? Yang eksekutif atau legislatif? Gerindra ini ada percampuran nih. Kadang jadi eksekutif, kadang jadi legislatif. Kalau dia tugas legislatifnya, dia akan melakukan pengawasan. Konsep pengawasan memastikan ada gambaran untuk dilakukan evaluasi. Gerindra menurut saya sebagai support sistem eksekutif, mereka ingin mengeksekusi ini dan harus berhasil. Nah, yang Gerindra yang mananya? Bagi saya kalau mau diperbaiki, Gerindra harus terlibat di ruang eksekutifnya. Jangan kerja-kerja eksekutif bercampur dengan kerja-kerja legislatif sebagai pengawas. Jadi di titik ini kalau Gerindra betul-betul ingin sukses, hentikan dulu, evaluasi secara matang, baru eksekusi kembali. Kalau tidak, saya takut Gerindra akan termakan omongan 2 kali. Membela habis-habisan ternyata dikorup. Sekarang mau dievaluasi ternyata tidak betul-betul dievaluasi, korup lagi, nanti yang rugi Gerindra juga. Kita lihat dari pemerintah melihat respon publik emosional. Saya berpikir publik tidak sekedar emosional, bahkan tidak, tapi rasionalitas publik ini program sembarangan ya, suka-suka. Kalau bahasa kampungnya mass media ini adalah sambil berlari mereka pasang celana. Jadi harusnya sabar dulu, pastikan seluruh program terukur, baru dia eksekusi. Nggak bisa asal jalan begitu ya. Jadi kalau masuk dalam respon tadi Anda katakan, pemerintah meresponnya dengan terburu-buru. Masih saja berpikir bahwa program ini harus segera jalan. Coba lihat tindakan Pak Prabowo setelah penangkapan. Pak Prabowo mengumpulkan orang dan dalam jumlah sangat besar, itu biaya lagi. Penghematan macam apa yang begitu? Jadi bagi saya, pemerintah yang harusnya tidak emosional
betul-betul terukur dan memastikan program terbuka disampaikan. Oke, baik. Konsep transparansinya bahkan menurut saya tidak ada gitu ya. Baik. Dan sekali lagi kalau mau membongkar korupsi nggak bisa langsung dikatakan ini hanya kejahatan 3 orang, itu omong kosong. Baik, Mas Rio, tanggapan Anda? Kita pulang yuk. Pertama, udah Ferry, kalau dikatakan, kami tadi mencatat, terima kasih atas masukan-masukan yang sudah diberikan. Jadi kalau memang harus ada perbaikan secara fundamental dan fondasional, kami sepakat 100%. Ini harus diperbaiki, tata kelolanya bukan hanya di tingkat eksekusi, tapi di tingkat fundamental juga harus diperbaiki. Karena kita berbicara ini adalah makanan dikasih ke anak-anak. Oke. Makanya Presiden berkali-kali mengucapkan yang namanya food safety itu zero tolerance. Jadi kita bahkan tidak berbicara sampai keracunan. Bahkan kalau sudah ditemukan adanya penyimpangan dalam penyimpanan, katakanlah, yang itu sudah melanggar SOP, itu juga harus dapur itu sudah ditindak. Oke. Dan selama ini tidak sempurna ya, tapi kita sudah melihat, kita harus mengapresiasi juga, at the very least, sudah ada sekitar 8.000 dapur yang total ditindak. Ini tidak hanya dapur yang harus sampai ada kasus keracunan baru ditindak, tapi dapur-dapur yang melakukan penyimpangan ini sudah ditindak. Nah, itu merupakan salah satu alasan kenapa saya kurang sepakat dengan Uda Ferry bahwa solusinya adalah langsung harus total moratorium. Evaluasi perlu, salah satunya adalah langsung meng-freeze dapur-dapur yang bermasalah. Kedua, alasan kedua kenapa saya tidak juga kurang sepakat dengan Uda Ferry bahwa ini harus langsung di moratorium 100% adalah karena spillover effect-nya. Jadi kalau kita berbicara hari ini sudah lebih dari 60 juta penerima manfaat, lebih dari 1,2 juta pekerja yang langsung bekerja di dapur, maupun juga adalah mitra-mitra supplier, 140.000 supplier. Kalau kita pecah ini supplier terdiri dari koperasi, artinya sudah ada jutaan juga petani-peternak yang diberdayakan. Dan angkanya sudah terlihat di laporan daripada BPS kuartal 1 tahun 2026, konsumsi kita salah satunya ditopang oleh program MBG itu bertumbuh 5,54%. Oke, jadi mana yang lebih prioritas, penerimanya atau kemudian siapa yang berdistribusi di situ? Tata kelolanya secara keseluruhan. Oke. Bahwa dalam pelaksanaan ini harus sesuai dengan SOP-nya. Jadi itu merupakan contoh tadi kalau saya lanjutkan Mas Bram, spillover effect-nya yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Sektor pertanian kita yang berkontribusi 12% terhadap PDB kita di kuartal pertama itu bertumbuh 4,97%. Oke. Subsektor pertanian itu double digit pertumbuhannya. Itu merupakan salah satunya ditopang oleh program MBG. Jadi menurut Gerindra, Mas Rio, mudorot akan lebih Mas banyak. Rio, saya terima ketika kasih moratorium. direspon dengan baik ya. Tetapi ini bukan soal itu saja. Betul. Ini Misalnya Mas Rio bilang, pangan. kini sekarang tata kelolanya diperbaiki. Memperbaiki tata kelola kan nggak bisa sambil jalan. Harus diukur baik-baik tuh tata kelola itu. Itu satu hal yang penting. Kalau tata kelola diperbaiki sambil jalan itu kan uji coba namanya. Trial and error, nggak bagus begitu. Begitu error baru dicegah, baru di freezing, nggak bisa begitu. Tata kelola itu harus terukur sedari awal dengan perencanaan. Kedua, ini bukan sekedar penerima manfaat. Kami ingin tahu uang kami 88 triliun itu nggak sia-sia. Dalam konsep pajak, uang itu nggak boleh disia-siakan karena akan ada kerugian lain. Jadi kalau pemerintah hanya melihat penerima manfaat, tapi pemberi pajak merasa dirugikan, kan nggak benar juga itu. Oke, Ya. baik Mas Rio. Jadi ini merupakan, kami hargai tentu saja dari perspektif Uda Ferry dalam melakukan evaluasi itu harus tidak boleh sampai berjalan. Dan kami apresiasi itu. Tapi kami juga percaya bahwa ada cara-cara untuk melakukan evaluasi secara efektif tanpa harus menghentikan program. Tadi sudah seperti disampaikan bahwa salah satunya adalah intervensi teknologi. Jadi kita berbicara satu intervensi teknologi dalam penggunaan CCTV. Oke, pengawasan ya kategorinya. Lalu tim pengawasan ini juga harus diperluas, Mas Bram. Tidak boleh lagi hanya ada tim pengawasan secara internal yang melakukan audit. Tidak boleh lagi hanya ada representasi dari Badan Gizi Nasional sebagai kepala dapur. Tapi juga harus melibatkan pihak eksternal, Oke, penegak baik, hukum, baik. dan yang lebih penting adalah melibatkan masyarakat. Oke, Jadi di baik. sini kami berkomitmen untuk bersama dengan civil society, dengan NGO, dengan masyarakat untuk sama-sama mengawasi manakala ada penyimpangan sedikit pun itu harus segera ditindak dan juga harus segera langsung dibenahi. Oke, baik. Saya ke Bang Hensa kalau begitu. Jadi, apa yang bisa Anda lihat? Apakah benar memang ada dua logika yang berbeda, kemudian masyarakat, civil society dengan pemerintah untuk mengevaluasi bersama momentum ini? Enggak bro, basi ini pemerintah udah. Nah, Dari awal kan masyarakat udah kasih tahu. Difoto loh sama anak-anak itu. Apa hasilnya? Dimarahin mereka. Keluar peraturan nggak boleh foto. Basi itu kalau orang-orang pemerintah itu bilang melibatkan masyarakat. Apa? Dari awal kita sudah dengarkan. Dari awal kami sudah ingatkan. Tapi hasilnya apa? Dimarah itu anak-anak yang foto. So artinya nggak ada itu keterlibatan masyarakat dari awal. Mereka nggak pengen itu. Terus kemudian yang kedua, memang nggak mau dengerin dari awal. Nggak mau mereka mendengarkan. Dan begitu ada masalah korupsi ini, dikecilkan masalahnya. Ini tuh dosanya si Dadan itu. Dia pakai itu duit fiskal. Panjang urusannya sampai hari ini. Sembako naik harga-harga, pekerjaan
PHK di mana-mana. Kita susah hidupnya semua. Tuh dosanya Dadan. Dia bukan cuma korupsi MBG doang, bro. Dia pakai itu fiskal buat memperkaya diri sendiri. Abis ini Indonesia. Itu yang harus diomongin pemerintah sekarang. Oke. Jadi jangan lagi ada tata kelola. Ya bro, anak SMK aja suruh tata kelola begitu-begituan. Jadi menurut saya setuju Ferry lah. Hentikan MBG. Ya sebentar. Pahlawan ini presiden karena dia melakukan penindakan korupsi di lingkaran satunya. Yang kedua pahlawan dia menyelamatkan fiskal. Jadi tolong, karena ini dana udah gede banget dipakai, jangan dianggap Dadan itu dan kawan-kawannya itu cuma korupsi segitu doang. Cuma korupsi yang namanya MBG. Enggak bro, dosanya gede banget ini orang. Oke. Jadi selain Lihat tata kelola menurut akibatnya Anda yang paling fiskal penting kita. apa yang harus dilakukan pemerintah, Bang Hensa? Berhentiin dulu. Berhentikan saja dulu. Diulang lagi dari awal. Tapi tolong jangan lip service. Mendengarkan masyarakat, melibatkan masyarakat dari awal. Itu kan kita tahu ada lele sashimi itu kan dari rakyat. Oke, baik. Lele yang belum digoreng itu, terus kemudian dia goreng lele aja belum beres, dia beli itu motor listrik. Jadi maksud gue juga, maksud saya juga, ini mohon maaf gue. Ya, sabar. Jadi maksud saya, enggak nih gue sabar bro. Gara-gara ini semua tuh repot. Astrio ini orang baik men. Jangan lo pasang dia posisinya untuk ngebelain hal yang sebetulnya hatinya dia juga berteriak. Pengen juga dia ngomel. Cuma kan posisinya nggak bisa. Dan kemudian yang paling penting lagi, dalam hal ini kesalahan itu juga sama kolega-koleganya yang dilakukan oleh kolega-koleganya Dadan yang setiap kali rapat kabinet ada tuh di ruangan kabinet. Basi tuh orang-orang itu semua. Oke. Mereka emang nggak pernah mendengarkan keluhan-keluhan dari rakyat. Tapi begitu Dadan ngomong kan tepuk tangan semua. Begitu Dadan ngomong, iya juga. Jadi maksud Anda tidak cukup hanya 3 ex-pimpinan ini? Enggak, karena mereka semua tahu Dadan disayang Prabowo, disayang Presiden. Jadi mereka nggak berani mengungkapkan apa yang mereka tahu tentang MBG. Baik. Kenapa? Mereka takut dimarahin Presiden. Mereka takut diganti. Kan begitu. Coba kalau teman-teman yang di kabinet itu semuanya bersuara, mungkin nggak akan kejadian hari ini Dadan udah diganti kapan tahu. Fiskal kita juga udah selamat kali dari kapan tahu. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari meminta stop sementara MBG. Ia telah menyuarakan kritik keras dan mendesak agar program makan bersih gratis ini dihentikan sementara. Desakan ini muncul menyusul berbagai masalah yang terjadi di lapangan, termasuk kendala anggaran, dugaan penyalahgunaan wewenang, dan tata kelola yang dinilai tidak matang. Selain itu, Ferry menilai kasus korupsi dalam program MBG menjadi bukti bahwa program tersebut sejak awal tidak disiapkan dengan perencanaan yang matang. Menurutnya, berbagai persoalan yang kini mencuat tidak dapat dilepaskan dari tata kelola program yang dinilai berjalan secara ugal-ugalan. Ferry mengatakan pemerintah perlu menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Ia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penghentian sementara program tersebut hingga dilakukan pembenahan secara serius. Menurutnya evaluasi diperlukan agar berbagai kelemahan yang muncul dalam pelaksanaan program dapat diperbaiki sehingga kasus serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Lebih lanjut, Ferry berpandangan pergantian di pimpinan di Badan Gizi Nasional saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang menilai praktik korupsi umumnya melibatkan lebih dari satu pihak sehingga penegakan hukum perlu dilakukan secara menyeluruh.